Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hasil rekonstruksi pohon filogenetik berdasarkan jurnal. Anggota kelompok 5 terdiri dari Dewi Chandra, Fania Irmadani, Nurul Rahma, Susmita Devi, dan Triwahyuni. Pengertian pohon filogenetik. Pohon filogenetika atau pohon evolusi adalah diagram percabangan atau pohon yang menunjukkan hubungan evolusi antara berbagai spesies makhluk hidup berdasarkan kemiripan dan perbedaan karakteristik fisik dan atau genetik mereka. Pohon filogenetik adalah hipotesis, bukan fakta definitif. Tujuan dari pohon filogenetik adalah salah satunya untuk mengkonstruksi dengan tepat hubungan antara organisme dan mengestimasi perbedaan yang terjadi dari satu nenek moyang kepada keturunannya. Metode pembangunan pohon filogenetik. Neighbor joining adalah metode pengelompokan bottom-up. Dibuat oleh Naruya Saito dan Masatoshi Nei pada tahun 1987. Keutamaan metode ini adalah cepat dan praktis untuk menganalisis kumpulan data besar. Lalu ada metode maximum likelihood. Ini metode untuk mengestimasi parameter dari suatu model statistik yang diberikan dengan mencari nilai parameter yang memaksimalkan kemungkinannya yang dilakukannya observasi yang diberi parameter. Bootstrap. Bootstrap adalah analisis resampling yang melibatkan pengambilan kolom karakter dari analisis Anda, membangun kembali pohon, dan menguji apakah node yang sama dipulihkan. Sebagai aturan umum, jika nilai bootstrap untuk cabang interior tertentu adalah 95% atau lebih tinggi, maka topologi pada cabang tersebut dianggap benar. Kekurangan dan kelebihan. Neighbor joining lebih cepat dalam hal komputasi tetapi cukup lemah dibandingkan maximum likelihood. Maximum likelihood menggunakan model evolusi yang lebih kompleks, jadi lebih dekat dengan kehidupan nyata daripada neighbor joining. Neighbor joining hanyalah algoritma pengelompokan yang mengelompokkan haplotip berdasarkan jarak genetik dan tidak sering digunakan untuk publikasi dalam literatur terbaru. Neighbor joining dan UPMA adalah algoritma pengelompokan yang dapat membuat pohon cepat, tetapi bukan yang paling dapat diandalkan, terutama saat berhadapan dengan waktu divergensi yang lebih dalam. Maximum likelihood dan metode Bayesian dapat menerapkan model evolusi sequence dan ideal untuk membangun filogeni menggunakan data sequence. Jurnal pertama yang kami gunakan adalah sebagai berikut. Latar belakang. Antibiotik banyak digunakan sebagai profilaksis melawan bakteri patogen. Namun, penggunaan antibiotik membawa kerugian penting, yaitu residu dalam produk aquakultur, pengembangan dan penyebaran resistensi antara patogen, termasuk patogen manusia. Untuk alasan ini, pengaturan antibiotik dikontrol dengan ketat, sehingga hanya sedikit antibiotik yang diizinkan untuk digunakan dalam budidaya.
Dalam konteks ini, strategi alternatif pengendalian penyakit diperlukan untuk menggantikan antibiotik untuk digunakan dalam produksi hewan, yang mengarah pada pertimbangan penggunaan produk alami untuk mengendalikan pertumbuhan patogen di pembenihan udang. Tujuan penulisannya untuk menganalisis secara in vitro efektivitas antimikroba dari antibiotik dan beberapa produk komersial yang digunakan di Ekuador sebagai agen terapeutik untuk budidaya udang. Extraction number yang digunakan adalah MH997724 sampai MH997742. Metode yang digunakan. Pohon filogenetik dibangun dengan menggunakan maksimum parsimoni, maksimum likelihood, neighbor joining, dan Bayesian inference. Nilai substitusi asam amino per situs untuk gen dihitung dengan Mega 6.0, yaitu Molecular Evolutionary Genetics Analysis. Sejarah evolusi disimpulkan dengan menggunakan metode maksimum likelihood, berdasarkan model General Time Reversible. Distribusi gamma Dijkstrand digunakan untuk memodelkan perbedaan laju evolusi antar situs. Model variasi tingkat memungkinkan beberapa situs menjadi tidak berubah secara evolusioner. Nilai bootstrap muncul di setiap cabang yang sesuai. Untuk hasilnya adalah sebagai berikut. Untuk mengidentifikasi isolat, analisis terakhir digunakan secara eksklusif menggunakan urutan 16S rRNA yang diperoleh dari GenBank yang telah terkait terhadap sekuensnya. Dua kelompok strain dengan nilai bootstrap yang tinggi telah diidentifikasi. Kelompok pertama berisi 8 sekuens yang menjanjikan tingkat kesamaan dengan sekuens yang diidentifikasi sebagai Vibrio campbelli dan Vibrio harvey. Semua strain yang dicirikan dalam penelitian ini bercahaya termasuk dalam kelompok ini. 9 strain bercahaya tidak dimasukkan dalam analisis filogenetik karena identifikasi molekuler tidak mungkin dilakukan dengan sekuens yang telah diperoleh. Kelompok kedua meliputi 7 urutan isolat bakteri dengan tingkat kemiripan tinggi, dengan urutan teridentifikasi Vibrio algionoliticus dan Vibrio natriegens. Selain itu, 3 kelompok berbeda dengan nilai bootstrap rendah juga diidentifikasi, yang berisi 4 sekuens dengan kemiripan Vibrio inhibens, Vibrio onc, dan Vibrio pada strain PAH1.25. Secara total, 95% dari strain yang diisolasi termasuk dalam Harvey clade. Sebagian besar strain diidentifikasi sebagai Vibrio harvey dan Vibrio algionoliticus. Strain yang paling jarang adalah Vibrio campbelli, Vibrio onc, Vibrio inhibens, dan Vibrio natriegens. Kesimpulan pada penelitian ini adalah 95% dari strain terisolasi termasuk dalam Harvey clade, dikenal sebagai clade patogen untuk udang. Terverifikasi bahwa strain yang diisolasi bersifat patogen. Sebagian besar strain diidentifikasi sebagai Vibrio harvey dan Vibrio algionoliticus yang telah menjadi masalah terus-menerus untuk tempat penetasan di Ekuador sejak 1988 sampai 1989. Studi ini telah mengidentifikasi fakta bahwa strain patogen baru telah muncul, yaitu Vibrio campbelli, Vibrio onc, Vibrio inhibens, dan Vibrio natriegens. Di tempat penetasan Ekuador, telah diversifikasi bakteri yang bersirkulasi dan menjadikannya penting untuk mempelajari efektivitas pengobatan untuk setiap strain patogen. Berikutnya kami akan membahas mengenai jurnal kedua yang berjudul
Isolation of human intestinal bacteria capable of producing the bioactive metabolite isourolithin A from ellagic acid. Latar belakangnya, Gordonicbacter pamelaeae dan Gordonicbacter urolithin faciens telah diidentifikasi sebagai produsen urolithin perantara. Oleh karena itu, bakteri lain yang masih belum diketahui diperlukan untuk transformasi lengkap EA atau ellagic acid menjadi metabolit akhir, yaitu urolithin A, isourolithin A, atau urolithin B. Tujuan penulisan jurnal ini yaitu untuk menggambarkan pertama kalinya isolasi bakteri penghasil urolithin dari kotoran manusia, yaitu orang dewasa yang sehat, lalu analisis filogenik dan kemampuannya untuk mengubah EA atau ellagic acid menjadi metabolit urolithin yang berbeda, termasuk metabolit terakhir yaitu isourolithin A. "23 accession number yang digunakan pada jurnal ini adalah AB306661, AB266102, NR117374, AM747811, DQ789120, MF322780, JF82489, AB490806, AJ608686, EU377663, EU826403, AF101240, AF101241, NR074425, U43492, LT623894, LT598568, AY321958, AF292375, AY288517, AM886059, HG000667, KF785806. Analisis filogenetik dilakukan dengan Molecular Evolutionary Genetics Analysis atau MEGA versi 7 untuk dataset yang lebih besar, menggunakan metode Neighbor Joining Tree, sedangkan matriks jarak dihitung dengan metode Jukes dan Cantor. Berikut hasil dari jurnal kedua. Kultur pengayaan menghasilkan isolasi 4 kultur bakteri murni, yaitu strain Cebas 4A1, 4A2, 4A3, dan 4A4, yang menunjukkan kapasitas untuk mengubah EA menjadi isourolithin A sebagai metabolit akhir dalam kondisi anaerobik. Sekuens gen 16 srRNA dari isolat tersebut menunjukkan kemiripan 100% dan salah satu isolatnya, yaitu strain Cebas 4A4, telah diendapkan dalam database sekuens nukleotida NCBI dengan nomor aksesi MF322780. Urutan gen 16 srRNA dan karakteristik filogenetik dari spesies yang berkerabat dekat menunjukkan bahwa strain Cebas 4A4 termasuk dalam famili Egertelaceae. Kesimpulan, kami melaporkan di sini isolasi strain bakteri usus manusia yang termasuk dalam genus baru famili Egertelaceae. Ini adalah deskripsi pertama dari strain bakteri yang mampu mengubah in vitro EA menjadi metabolit akhir isourolithin A. Manfaat kesehatan manusia yang terkait dengan urolithin menjelaskan relevansi mengidentifikasi bakteri usus yang berguna. Pembuatan pohon filogenetik. Melakukan BLAST dengan accession number.
Pertama, buka website NCBI dengan menggunakan link seperti yang tertera di layar. Kemudian, ubah all database menjadi nucleotide, lalu masukkan accession number pada kolom pencarian, kemudian klik search. Setelah muncul tampilan seperti pada gambar, klik Run BLAST. Selanjutnya, klik kolom Show Result in New Window, lalu klik BLAST. Setelah klik BLAST, akan muncul berbagai macam sequence seperti pada gambar di bawah ini. Pilih sequence sesuai dengan sampel yang digunakan dalam jurnal, lalu pada kolom download, klik FASTA Complete Sequence. Selanjutnya, melakukan rename sequence dengan format, nama spesies, strain, host, dan kemudian country. Sebagai contoh, pada jurnal 1, Vibrio aginolithicus merupakan nama spesies, WA55 merupakan strain, Haliotis discus hannay merupakan nama hostnya, dan Cina merupakan country. Kemudian pada jurnal 2, contohnya Adler-Drusilla equolifaciens merupakan nama spesies, FJC89 merupakan strainnya, Homo sapiens merupakan hostnya, dan Jepang merupakan country-nya. Berikut beberapa contoh sequence yang telah di-rename. Untuk format rename sama seperti sebelumnya, yaitu nama spesies, strain, host, kemudian country. Selanjutnya, melakukan save file untuk sequence yang telah di-rename. Langkah selanjutnya adalah melakukan proses alignment. Langkah pertama yang dilakukan adalah membuka aplikasi MegaX. Setelah itu, klik Align pada pojok kiri atas, kemudian klik Edit or Build Alignment. Selanjutnya, klik Create a New Alignment, lalu klik OK. Setelah itu, akan muncul beberapa pilihan seperti DNA, protein, dan cancel. Kemudian, pilih klik DNA. Selanjutnya, klik Edit, kemudian klik Insert Sequence from File. Setelah itu, pilih file yang berisi sequence yang telah di-rename sebelumnya, lalu klik Open. Berikut tampilan sequence setelah file dimasukkan. Selanjutnya, klik Alignment, lalu klik Align by Clustaway, lalu klik OK dan tunggu hingga proses selesai. Proses selanjutnya adalah memotong atau mendelete sequence sebelum dan sesudah tanda bintang dengan cara memblok atau menyorot sequence yang tidak memiliki tanda bintang. Langkah ketujuh adalah menyimpan hasil sequence yang sudah di-alignment dalam format Mega dengan cara klik Data, lalu klik Export, Alignment, Mega Format, edit nama, simpan, input judul, lalu klik OK. Selanjutnya adalah rekonstruksi pohon filogenetik. Langkah awalnya adalah yang pertama, klik filogeny pada MegaX. Selanjutnya yaitu memilih metode yang sesuai dengan jurnal. Jurnal 1 itu memakai metode likelihood tree, lalu jurnal 2 itu memakai metode neighbor joining tree. Selanjutnya memilih file yang telah di-alignment, lalu klik Open. Lalu mengatur phylogeny reconstruction dengan pengaturan seperti pada jurnal. Kemudian klik OK. Yang pertama untuk jurnal 1, test of phylogeny-nya diganti menjadi bootstrap method, number of bootstrap replications-nya diganti 1000,
model or methodnya diganti general time reversible model. Lalu untuk rates among sites-nya juga diganti menjadi gamma distribute with invariant sites. Lalu number of discrete gamma categories-nya diganti 5. Selanjutnya untuk jurnal yang kedua, test of phylogeny-nya diganti menjadi bootstrap method, namun number of bootstrap replications-nya diganti menjadi 500. Model or methodnya diganti menjadi Zucker-Cantor model. Setelah diklik OK akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Tunggu prosesnya hingga selesai. Selanjutnya akan terbentuk pohon filogenetik, kemudian simpan dalam bentuk file yang diinginkan. Pada kesempatan kali ini, kami menggunakan bentuk PDF dengan cara klik image, lalu klik Save as PDF file. Berikut adalah hasil akhir dari proses rekonstruksi pohon filogenetik, jurnal 1. Pada rekonstruksi pohon filogenetik yang didapatkan, terdapat dua hubungan kekerabatan yang cukup dekat antara Vibrio sp strain L15211, Peneus vannammei 1 dengan Vibrio sp strain L15211, Peneus vannammei 2, dan Vibrio sp strain L1514 dengan Vibrio inhibens strain BFLP10 karena memiliki nilai bootstrap masing-masing 97% dan 94%. Secara total, 95% dari strain yang diisolasi termasuk dalam kategori Harvey clade yang dikenal sebagai clade patogen untuk udang. Selanjutnya adalah hasil akhir dari jurnal kedua. Pada rekonstruksi pohon filogenetik yang didapatkan, terdapat 3 clade besar dalam pohon filogenetik tersebut. Terdapat juga 4 hubungan kekerabatan yang sangat dekat antara Gordonibacter urolithin-faciens dengan Gordonibacter faecihominis, Adler-Crutzia eucolifaciens dengan Asaccharobacter stellatus, Slackia exigua dengan Slackia heliotermedescens, dan Slackia piriformis dengan Slackia vesicanis, karena memiliki nilai bootstrap 100%. Sedangkan strain Sebas 4A4 yang dianalisis memiliki hubungan antara perwakilan lain dari famili Egertellaceae. Maka Sebas 4A4 termasuk dalam famili Egertellaceae. Sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.